Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, pertarungan sengit Shoyan dan Ketua Aula Selatan masih berlangsung sengit. Palu besar dan penguasa Swan berat hitam bertabrakan dengan keras, menyebabkan percikan api berterbangan ke segala arah. Kekosongan yang tak terlihat mulai beriak hebat, dan karena tabrakan yang mengejutkan itu, alun-alun itu terangkat lapis demi lapis. Hanya dalam waktu singkat, alun-alun yang awalnya besar telah berubah menjadi kawah yang besar. Hanya di tengah kawah, menara obsidian masih berdiri tak bergerak seolah-olah tidak terpengaruh oleh pertempuran sama sekali. Setelah tabrakan hebat, kedua sosok itu terlempar kembali satu sama lain. Masing-masing dari mereka berdiri di tepi tanah terbuka. Tangan Shoyan yang memegang penguasa Swan tidak bisa menahan gemetar. Sungguh kekuatan yang kuat, gumam Shoyan. Lawannya adalah Dodi bintang 9 tahap akhir. Kekuatannya hanya kalah dari ahli transformasi asal. Jika bukan karena tubuh fisik Shoyan yang kuat, dia tidak akan mampu bertahan lama melawan lawannya. Sementara Shoyan diam-diam merasa terkejut dalam hatinya. Ketua Aula Selatan juga mengalami hal yang sama di dalam hatinya. Bocah ini, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Dia hanya bocah nakal yang masih muda. Bagaimana mungkin kultivasi dan kekuatan fisiknya bisa sekuat itu? Jika bukan karena fakta bahwa aku mulai berkultivasi 100 tahun lebih awal darinya, aku khawatir. Bahkan Ketua Aula Selatan tidak berani terlalu memikirkannya. Kultivasi dan bakat Shoyan bisa dikatakan sebagai orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jika diberi cukup waktu, bahkan dia tidak akan sebanding dengannya. Untungnya, dengan kultivasi Shoyan saat ini, mustahil bagi Shoyan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri melawannya secara seri. Hal ini secara kebetulan memberinya kesempatan. Tapi jangan lupa bahwa masih ada Raja Utara di sisi Shoyan. Dengan kekuatan Raja Utara sebagai Dodi bintang 9 tahap akhir, Shoyan tidak perlu takut selama lawannya bukan ahli transformasi asal. Begitu mereka berdua bergabung, dia ditakdirkan tidak akan bisa membunuh Shoyan. Pada saat ini, kedua belah pihak berdiri saling berhadapan. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang dan suasana menjadi aneh. Dalam keadaan ini, bahkan mereka yang berada di luar lingkaran pertempuran menahan nafas, menunggu datangnya badai. Ketua Aula Selatan memandang sekelilingnya, mencoba memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini. Tiba-tiba, matanya berbalik untuk melihat menara obsidian yang menjulang tinggi di tengah-tengah lubang besar itu. Saat waktu penutupan menara obsidian semakin dekat, tekanan di dalam menara telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan dia mungkin tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Mungkin, ini pilihan yang bagus. Ketua Aula Selatan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dia mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Shoyan. Kali ini, wajah serius Ketua Aula Selatan berubah menjadi senyum dingin. Bocah, meskipun kekuatan tempurmu tidak lemah, aku khawatir kau terlalu naif jika ingin bertarung seri denganku. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ketua Aula Selatan tiba-tiba melesat keluar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Shoyan, mengayunkan palu raksasanya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Shoyan. Tatapan mata Shoyan berubah dingin. Pada saat yang sama, ketika kekuatan spiritualnya menyebar, penguasa Swan di tangannya menari-nari. Api putih pekat melilit penggaris besar itu. Dari bawah ke atas, api itu bertabrakan dengan keras dengan palu besar yang menuju ke arahnya. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan mengalir turun dan penguasa Swan berat itu jatuh. Ketua Aula Selatan mencibir, tubuhnya bergetar dan kekuatan mengerikan mengalir keluar lagi. Pada saat ini, Raja Utara yang berada di samping Shoyan tiba-tiba menyerang, tinjunya menghantam palu besar itu dengan keras. Kekuatannya dahsyat benar-benar, meninggalkan bekas tinju sedalam 1 inci pada palu raksasa. Selain kekuatan Shoyan sendiri, mereka juga berhasil memaksa mundur Ketua Aula Selatan. Setelah 100 langkah, tubuhnya akhirnya berhenti dengan susah payah. Brengsek, melihat bekas tinju samar di palu pingnan, Ketua Aula Selatan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Niat membunuh muncul di wajahnya. Bajingan kecil, kalau kau mampu, gunakan kekuatanmu sendiri untuk bertarung melawanku. Mengandalkan boneka dan menggunakan metode yang tidak lazim. Kemampuan macam apa itu? Ketua Aula Selatan mengepalkan tinjunya saat berteriak marah. Shoyan mengerutkan bibirnya dan tertawa dingin saat mendengar ini. Dia berkata, apa maksudmu dengan metode yang tidak lazim? Yang ku tahu adalah bahwa selama itu adalah kekuatan yang dapat dikendalikan. Itu adalah cara yang benar. Setelah berbicara, Shoyan melambaikan tangannya dan mengarahkan jarinya ke Ketua Aula Selatan.
Raja Utara tampaknya telah menerima perintah. Tubuhnya langsung melesat keluar seperti bola meriam. Ketua Aula Selatan tertawa pelan dengan sebuah pikiran. Doki yang agung melonjak ke dalam palu raksasa itu. Tak lama kemudian, palu itu bertabrakan dengan Raja Utara. Dengan kultivasi Ketua Aula Selatan, dia mungkin tidak dapat menghancurkan Raja Utara. Namun, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia dapat menjamin bahwa Raja Utara tidak akan dapat mendekatinya. Pada saat ini, Shoyan juga sempat mengambil waktu sejenak untuk mengatur nafas. Tubuhnya melesat dan sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Suara benturan keras terdengar di langit. Palu raksasa menghantam dan penguasa hitam itu menari-nari. Raja Utara yang seperti menara logam juga mengayunkan tinjunya. Doki melesat keluar dan petir menyambar. Pertarungan itu dengan cepat menjadi semakin intens. Di bawah bimbingan yang disengaja dari Ketua Aula Selatan, mereka bertiga tanpa sadar semakin dekat ke menara obsidian. Siapa sebenarnya pemuda itu? Dia benar-benar mampu bertarung dengan Ketua Balai Selatan dari Istana Gurun Utara sampai sejauh itu. Melihat ekspresi Ketua Balai Selatan, sepertinya dia tidak bersenang-senang. Benar sekali, aku yang tua ini sudah berada di wilayah utara selama bertahun-tahun. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku mengenal semua orang kuat. Tetapi aku dapat mengatakan bahwa aku mengenal sebagian besar dari mereka. Namun, aku belum pernah mendengar tentang orang muda yang begitu kuat. Siapa sebenarnya pemuda ini? Gelombang suara terkejut berulang kali terdengar dari kerumunan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Shoyan mampu bertarung dengan Ketua Aula Selatan dari Istana Gurun Utara yang berada di puncak kelas Dodi tingkat lanjut sejauh itu. Sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Sejak kapan wilayah utara memiliki orang muda yang kuat seperti itu? Sepertinya Istana Gurun Utara akan menendang lempengan besi kali ini. Mampu mendidik anggota generasi muda yang luar biasa. Klannya jelas bukan faksi biasa. Jika Istana Gurun Utara menyentuhnya, kemungkinan besar mereka akan menciptakan musuh besar bagi diri mereka sendiri. Suara-suara diskusi terdengar sering dan tak henti-hentinya. Sebagian besar suara mengandung keterkejutan, tetapi ada lebih banyak lagi yang mencibir. Sebagian besar faksi tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Gurun Utara. Pada saat ini, dengan sebuah pukulan, Ketua Aula Selatan sekali lagi memaksa Raja Utara mundur. Kekuatan yang menakutkan itu dengan keras menghancurkan lubang besar di dada Raja Utara. Seluruh dadanya telah tenggelam. Petir hitam yang menakutkan melonjak keluar. Mereka seperti ular yang tak terhitung jumlahnya saat menyerang Ketua Aula Selatan. Petir hitam pekat itu langsung melesat ke lengannya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Petir itu mulai menimbulkan malapetaka di dalam pembuluh darahnya. Beberapa perubahan kecil terjadi di dalam tubuh Ketua Aula Selatan sebagai akibat. Ketua Aula Selatan yang tengah fokus pada pertempuran tidak terlalu memperhatikan hal ini. Palu Bingnan yang dipegang di tangan satunya juga telah berubah drastis saat ini. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, penyok besar muncul di Palu Bingnan. Meskipun Ketua Aula Selatan tidak mau menerima ini, dia tetap menahannya dengan kuat. Dia sangat jelas tentang prinsip tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Terlebih lagi, dia sangat tertarik dengan senjata yang digunakan Shoyan. Jika dia bisa mendapatkan penguasa Swan berat milik Shoyan, kemampuan bertarungnya pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu dia berhasil menembus alam transformasi asal di masa depan, itu pasti akan memberinya manfaat besar. Setelah Raja Utara dipaksa mundur, sosok Shoyan mengikutinya dari dekat. Dia mengayunkan penguasa Swan hitam di tangannya dengan ganas. Api berhamburan seperti bendera api saat penggaris itu menebas dengan ganas ke arah Ketua Aula Selatan. Ketua Aula Selatan mengayunkan palu yang sudah rusak. Doki memenuhi palu itu dan dengan keras memblokir serangan Shoyan. Pada saat yang sama, kekuatan yang tersisa dengan paksa memaksa Shoyan mundur. Setelah berhasil memukul mundur Shoyan dengan satu pukulan, mata Ketua Aula Selatan menoleh dan menatap Raja Utara. Pada saat ini, Raja Utara berada paling dekat dengan menara obsidian. Ini merupakan kesempatan terbaiknya. Dia ingin memaksa Raja Utara ke menara obsidian dan menggunakan kekuatan menara obsidian untuk menghancurkannya. Dengan begitu, tanpa Raja Utara, kemampuan bertarung Shoyan akan sangat berkurang. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk menekan Shoyan dan membunuhnya. Adapun harta karun di tubuh Shoyan, semuanya tentu saja miliknya. Dalam sekejap mata, sosok Ketua Aula Selatan berkedip. Dia muncul di hadapan Raja Utara. Palu lusuh di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Serangan yang telah lama dia persiapkan dilepaskan pada saat ini. Palu Bingnan, serangan mengangkat langit. Dengan raungan pelan di dalam hatinya, palu itu jatuh dan dengan dahsyat menghantam tubuh Raja Utara. Ruang di sekitarnya langsung runtuh. Tubuh Raja Utara terlempar ke belakang tanpa kendali. Energi petir sekali lagi melonjak dan menyerbu tubuh Ketua Aula Selatan melalui palu. Shoyan yang berada di langit sekali lagi melambaikan penguasa Swan dan menyerbu.
Pada saat inilah, dia dengan jelas melihat tubuh Raja Utara diledakkan ke menara obsidian. Orang ini, mata Xiaoyan membelalak. Dia akhirnya bereaksi. Dia tidak menyangka Ketua Aula Selatan akan menggunakan metode ini untuk menghadapi Raja Utara. Begitu Raja Utara ditekan oleh menara obsidian, dia akan kehilangan satu kartu trufnya. Raja Utara, kembali! Xiaoyan berteriak, tetapi semuanya sudah terlambat. Di hadapan kekuatan yang begitu dahsyat, Raja Utara tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Bahkan jika Xiaoyan mencoba mengendalikannya, dia tidak mampu mengubah hasilnya. Saat ekspresi Xiaoyan berubah drastis, tubuh Raja Utara langsung terlempar ke menara obsidian. Pintu berat menara obsidian terbanting menutup. Menara obsidian telah disegel. Pembukaannya berikutnya adalah 5 tahun kemudian. Hehehe, bocah, meskipun kekuatan tempurmu tidak lemah, tapi sayang sekali, kamu masih terlalu kurang pengalaman untuk bertarung denganku. Ketua Aula Selatan tertawa dingin. Melihat menara obsidian telah tertutup sepenuhnya, simpul di hatinya mudah diatasi. Kekuatan tempur Raja Utara memang menjadi masalah besar baginya. Sekarang, Raja Utara disegel di menara obsidian. Tekanan yang kuat pasti akan menghancurkan boneka ini menjadi tumpukan besi tua. Boneka pada dasarnya adalah boneka. Tidak peduli seberapa keras logamnya, ia akan tetap hancur oleh tekanan yang begitu kuat. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa tubuh asli Raja Utara adalah dari suku naga Void kuno. Penguasa pemecah langit 7 lapis, langkah ke-7. Teriakan keras Xiaoyan terdengar dari ruang kosong di belakangnya. Ketua Aula Selatan tersenyum dingin saat ini. Dia tampak tidak tergesa-gesa saat dia melemparkan palu patah di tangannya secara acak. Sambil tersenyum, dia menoleh dan menatap Xiaoyan. Doki berwarna hijau keluar dari tangannya dengan suara embusan. Itu menggumpal menjadi ular piton raksasa, membawa aura dan tekanan yang menakutkan. Satu serangan dan cahaya penguasa ke-7 Xiaoyan saling melemahkan. Saat kedua energi ini berubah menjadi badai energi dan menghilang. 5 jarum baja hitam pekat tiba-tiba melesat keluar dari badai energi. Meskipun kelincahan Ketua Aula Selatan tepat waktu, ia akhirnya hanya mampu menghindari jarum baja ke-4 dan ke-5. Jarum-jarum itu tanpa basa-basi menembus penghalang energi yang terbentuk di permukaan tubuhnya. Tak lama kemudian, jarum-jarum itu menusuk tubuhnya di depan matanya yang terkejut. Jarum itu menembus perut bagian bawahnya dan mengalir ke pusaran kinya. Kekuatan penghancur yang dahsyat langsung meletus dari jarum itu. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan Xiaoyan. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi Ketua Aula Selatan. Suara pecah yang jelas terdengar dari dalam tubuh Ketua Aula Selatan. Sebuah penghalang tak terlihat tampaknya tiba-tiba hancur pada saat ini. Langit biru yang luas dan tak terbatas juga tiba-tiba dipenuhi oleh badai pada saat ini. Energi alam yang sangat besar mulai berkumpul tak terkendali, membentuk gumpalan besar awan gelap di langit di atas kota Feng. Pada saat ini, bukan hanya Doki, bahkan Origin Ki yang luas dan tak berujung di area tersebut mulai bergerak. Dua energi yang sangat besar saling terkait saat aura energi yang menakutkan menyebar. Doki dan Origin Ki mulai menyatu. Pemandangan seperti itu sangat langka, bahkan di seluruh benua. Selain menerobos ke tahap transformasi asal, tidak ada kemungkinan lain. Penggabungan Doki dan Origin Ki, ini adalah pemandangan yang hanya muncul ketika seseorang berhasil mencapai tahap transformasi asal. Mungkinkah kultivasi Ketua Aula Selatan? Dia berhasil. Dia akan maju ke tahap transformasi asal. Bahkan di seluruh wilayah utara, hanya ada segelintir ahli tahap transformasi asal. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk secara pribadi menyaksikan seseorang menerobos ke tahap transformasi asal. Perjalanan ke kota Feng ini tidak sia-sia. Seruan terus terdengar dari kerumunan. Sebagai pusat perhatian semua orang, hati Ketua Aula Selatan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan lebih gembira atas terobosan ini. Setelah memasuki menara obsidian, awalnya dia mengira bahwa dia akan membutuhkan waktu 1 tahun lagi sebelum kultivasinya benar-benar menembus alam transformasi asal. Dia tidak menyangka bahwa pertarungan dengan Xiaoyan justru secara kebetulan memungkinkannya untuk menembus penghalang antara dirinya dan alam transformasi asal. Jangan bilang, itu kekuatan petir pada boneka itu. Pasti begitu, ditambah dengan jarum hitam aneh dari bocah itu. Secara kebetulan, itu membuat kultivasiku meningkat. Hahaha. Sepertinya keberuntunganku kali ini tidak biasa. Tidak hanya berhasil menerobos, aku bahkan mengambil semua harta karun yang ada di tubuh anak ini. Dengan tawa yang ganas, tubuh Ketua Aula Selatan tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya. Aliran energi yang sangat besar menyembur keluar dari mulutnya. Aliran energi itu membumbung tinggi bersama angin dan berubah menjadi pilar cahaya energi yang besar. Itu seperti pilar yang menopang langit saat langsung memasuki awan energi gelap di atas kepalanya. Segera setelah itu, Doki dan Origin Ki saling terkait, menempel pada pilar energi bagaikan ular piton yang perlahan merangkak menuruni batang pohon.
Dengan sangat cepat, dua jenis energi yang sangat besar langsung memasuki tubuh ketua Aula Selatan dari atas kepalanya. Mereka terus mengalir ke pusaran, dan auranya dengan cepat naik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sialan, aku tidak menyangka dia akan menerobos di tengah pertempuran. Ekspresi Shoyan sangat serius saat dia mengutuk dalam hatinya. Saat sosoknya cepat mundur, dia melambaikan tangannya, dan 5 jarum baja lainnya muncul di udara di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit ragu. Ini sudah menjadi kartu truf terakhirnya selain Angry Buddha Lotus Flame. Setelah kelimanya digunakan, itu berarti dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan jalan kehampaan untuk jangka waktu tertentu. Menghadapi seorang ahli yang akan menerobos ke tahap transformasi asal, tidak diragukan lagi, merupakan ancaman besar bagi Shoyan. Shoyan dengan tegas melemparkan 3 jarum baja. Dia menyimpan 2 lainnya di tangannya untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkannya. Ketiga jarum baja itu mengabaikan halangan ruang dan muncul di depan ketua Aula Selatan dalam sekejap mata. Aura tajam mereka tampaknya mampu menembus segalanya. Namun, dengan penghinaan yang diterimanya sebelumnya, ketua Aula Selatan tentu saja waspada terhadap ketiga jarum baja tersebut. Masih berani datang? Hancurkan! Kali ini, ketua Aula Selatan tidak menghindar. Begitu teriakan pelan dari mulutnya terdengar, badai energi yang kuat segera menyapu dengan liar. Dengan ketua Aula Selatan sebagai pusatnya, itu seperti 1000 lapisan gelombang raksasa yang menggunakan energi tebal dan kental untuk secara paksa memblokir 3 jarum baja yang ditembakkan. 3 jarum baja hitam pekat itu menghilang ke dalam ruang kosong tanpa peringatan apapun. Tak lama kemudian, ia melihat Shoyan di ruang kosong. Pada saat ini, Shoyan berencana untuk pergi secepatnya. Kamu ingin pergi? Itu tidak akan semudah itu. Tetap di belakang. Ketua Aula Selatan mengeluarkan teriakan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan dahsyat segera melesat maju. Energi khusus yang merupakan campuran Dogi dan Origin Ki tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang ahli Dodi. Apakah ini kekuatan seorang ahli transformasi asal? Sungguh mengerikan. Teriakan terkejut tak dapat dielakkan dari kerumunan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ekspresi Shoyan berubah drastis. Dengan sebuah pikiran, kekuatan jalan besar mengembun menjadi tirai hitam di depannya. Tubuh Shoyan bergerak, berniat untuk memasukinya. Oh, kekuatan jalan besar ya? Tidak heran, namun kamu tetap akan tertinggal. Ketua Aula Selatan sedikit terkejut, tetapi segera setelah itu, niat membunuh melonjak di matanya. Meskipun kecepatan Shoyan tidak lambat, masih ada celah besar di antara mereka. Dengan satu pikiran, kecepatan energi besar itu tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, energi itu sudah muncul di belakang Shoyan dan hendak mendarat di punggung Shoyan. Namun, pada saat inilah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari punggung Shoyan. Cahaya itu terjalin dan menggumpal menjadi formasi cahaya besar yang menghalangi energi besar yang menuju ke sana. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, suara teredam bergema di langit. Riak-riak spasial yang tak terlihat menyebar seperti gelombang. Meskipun demikian, formasi cahaya berwarna emas itu hanya bertahan sesaat. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan yang jelas, dan formasi cahaya berwarna emas itu langsung hancur. Erangan teredam yang agak menyakitkan tanpa sadar keluar dari dalam tubuh Shoyan. Kemudian, sisa-sisa kekuatan energi menghantam punggung Shoyan. Pada saat yang sama, tubuh Shoyan menghilang ke dalam tirai hitam pekat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.